Berikut adalah pengenalan alat-alat skill lab antropometri. Untuk mengukur lingkar tubuh, ada alat yang modelnya seperti ini. Sekarang kita pakai pita ukur yang seperti ini, lumayan terjangkau dan mudah ditemukan di toko alat kesehatan atau di marketplace. Dia ada dalam inci dan dalam sentimeter, dan yang kita pakai untuk mengukur yang dalam sentimeter. Terdapat pita ukur meteran jahit seperti ini, tapi sebaiknya tidak digunakan untuk pengukuran antropometri karena dia skalanya berbeda, dia tidak dari 0 sehingga ditakutkan tidak akurat. Ini pakainya kalau ditarik dia akan stop. Jadi tarik sampai stop, dan kalau mau menggulungnya lagi tinggal tekan ini. Apapun pita ukur yang bisa kalian temukan saat ini, pada prinsipnya gunakan pita ukur yang kaku, tapi bukan yang keras seperti pita ukur bangunan itu ya. Jadi yang kaku, yang bukan elastis sehingga ketika kita ukur malah dia melar kemana-mana. Jadi bisa gunakan yang ini. Pada prinsipnya untuk mengukur lingkar tubuh manapun, yang paling penting adalah kita mengukurnya dalam keadaan pitanya lurus ya. Nah, misalnya seperti ini kan. Nah, ini lurus. Nah, bukan mencong seperti ini ya. Seperti ini bukan ya. Jadi harus lurus. Makanya di setiap lingkar tubuh itu kita tandai kanan kirinya supaya kita bisa mengukurnya lurus. Nah, ini kan ada jendolan seperti ini kan ya. Kalau misalnya kita mau benar-benar lurus kan kita harus melewati ini supaya benar-benar lurus. Nah, jadi kan ada jendolan ini sudah saya ukur selisihnya tuh 0,1. Jadi kalau misalnya hasil di sini berapa nih? Hasil di sini 20, ini kan 20 nih. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke titik 0. Nah, ini kan titik 0-nya. Nah, sampai ke titik 0 ini berapa nih? Nah, 27. Tapi karena dia melewati ini nih, melewati biru-biru yang tebal ini, jadi kita bisa bilang ini 26,9 cm. Ada juga pita ukur yang modelnya seperti ini, lebih praktis ya karena udah ada tanda warna merah ini bahaya gitu, kurang gizi. Warna putih ini cukup gizinya. Biasanya dipakai untuk wanita usia subur, tapi dibaliknya ini ada untuk bayi juga 0-30 hari. Nah, untuk bayi nanti mungkin belajarnya di blok 23. Nah, kalau yang model seperti ini pakainya hanya ini dilingkarin, dimasukkan, kemudian nah tinggal dilihat aja nih tanda panahnya. Nah, model-model pita ini juga ada juga yang seperti ini, tapi model masukannya seperti ini. Biasanya dipakai oleh Balitbangkes untuk riset kesehatan dasar. Jadi dia tidak ada jendolan seperti ininya nih, nggak ada jendolan. Jadi dia lebih presisi. Untuk menandai bagian tubuh kanan kiri, misalnya kita mengukur kan supaya lurus pitanya, kita kasih tanda nih, diukur, ditandain, ditandain. Nah, kalau di panduan biasanya pakai spidol gitu kan atau pena, tapi biasanya kita skill labnya pakai apa nih, pensil alis atau pensil mata gitu ya, supaya dia bisa lebih mudah dihapus. Nah, ini adalah alat high meter, ada nyebutnya statur meter, ada nyebutnya microtoys. Nah, bentukannya seperti ini, biasanya disertai dengan skrunya untuk dibor di dinding. Tapi kalau kita biasanya ditempel saja di dinding dengan lakban. Jadi ini ada jendela ukurnya seperti ini. Panjang totalnya itu 200 cm. Nah, ketelitiannya ini 0,1. Jadi satu angka di belakang koma. Jadi ini pemasangannya nanti, ini misalnya ditempel, dan ini yang akan turun naik sesuai dengan tinggi kepala seseorang. Nah,
kita bacanya di jendela ukur ini. Prinsip pengukurannya, mata kita itu harus lurus dengan garis merah ini, jadi tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah. Alat ukur tinggi badan model ini kekurangannya kalau kita mengukur harus kita tahan. Nah, jadi harus kita tahan seperti ini. Kalau kita tidak tahan, dia akan naik ke atas. Ada juga yang biasa dipakai, namanya stadiometer. Itu harus berada pada lantai yang rata. Bilah ukur yang menyentuh kepala pada stadiometer itu sifatnya tetap kalau diturunkan, jadi tidak goyang-goyang naik lagi ke atas, sehingga itu akan mempermudah bagi pemeriksa untuk membaca ukurannya. Bahkan ada bilah ukur yang di atas itu bisa dilepas, jadi setelah menyentuh kepala pasien yang diperiksa, bilahnya diangkat dan dibaca langsung di depan mata pemeriksa secara sejajar. Di pasaran itu juga ada timbangan yang sekaligus mengukur tinggi badan, tapi yang timbangannya itu pegas sehingga dia akan bergoyang-goyang. Nah, itu tidak kita sarankan untuk mengukur tinggi badan secara valid menggunakan alat yang semacam itu. Untuk mengukur berat badan bisa menggunakan timbangan yang digital. Timbangan digital lebih disarankan daripada timbangan analog karena timbangan digital itu tetap bisa menampilkan hasil bahkan setelah pasien turun dari timbangan. Bila kita menggunakan timbangan analog, maka kita harus membaca skala selama pasien masih berada di atas timbangan. Hal ini akan cukup sulit karena mata kita harus lurus dengan jarum penunjuk dan tidak boleh melihat dari samping kiri atau samping kanan karena nanti akan menyebabkan perbedaan hasil pengukuran.